Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Rancangan Sistem Informasi Aset Manajemen berbasis website di kedai kopi Sembagi. Di sini kami beranggotakan 4 orang ya dalam satu kelompok. Yang pertama ada Hafidhul Ghairah, yang kedua ada Wahyudi Triwidodo, yang ketiga ada Syabit Al-Basid, yang keempat ada Muhammad Andi Budiono. Latar belakang kedai kopi Sembagi masih melakukan pencatatan aset secara manual, sehingga sering terjadi kesulitan dalam mengetahui lokasi aset, status penggunaan, riwayat pemeliharaan, dan proses penghapusan aset. Selain itu, proses monitoring aset memerlukan waktu yang cukup lama karena data belum terintegrasi dalam satu sistem. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dikembangkan sistem informasi aset manajemen berbasis website yang mampu mengelola seluruh siklus hidup hingga aset, mulai dari pencatatan, penerimaan, penugasan, pemeliharaan, hingga penghapusan aset secara struktur. Tujuan proyek ini adalah untuk mengembangkan sistem informasi aset manajemen untuk membantu kedai kopi Sembagi dalam mengolah seluruh aset secara digital. Lalu sistem ini dirancang agar proses pencatatan aset, penerimaan aset, penugasan aset kepada pengguna, pemeliharaan, hingga penghapusan aset yang dapat dilakukan dalam satu aplikasi. Tujuan utama sistem adalah untuk mempermudah pengolahan data aset, mengurangi kesalahan pencatatan, mempermudah monitoring aset, lalu menyediakan laporan aset secara cepat. Di sini ada ruang lingkup. Sistem yang dikembangkan berfokus pada pengolahan aset operasional kedai kopi Sembagi. Fitur utama yang tersedia meliputi proses login, pengenalan data pengguna, data aset, aset masuk, penugasan aset, proses servis, penghapusan aset, serta pembuatan laporan. Pengguna sistem terdiri dari ada 3 ya. Yang pertama ada admin, PC, sama staff. Manfaat proyek. Bagi kedai kopi Sembagi, sistem ini membantu proses pengelolaan aset menjadi lebih efektif dan terstruktur. Bagi admin, sistem mempermudah pencatatan dan pemantauan aset. Sedangkan bagi manajemen, sistem menyediakan informasi yang lebih akurat sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan terkait pengadaan maupun pemeliharaan aset. Analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional dilakukan untuk mengetahui apa saja yang harus dimiliki oleh sistem serta bagaimana kualitas sistem tersebut saat digunakan. Kebutuhan fungsional berkaitan dengan fitur utama yang digunakan oleh pengguna, sedangkan kebutuhan non-fungsional berkaitan dengan kinerja dan kualitas sistem agar dapat berjalan dengan baik. Yang pertama, fungsional. Kebutuhan ini menggambarkan apa saja yang dilakukan oleh sistem berdasarkan interaksi pengguna. Adapun kebutuhan fungsional pada sistem yang dirancang adalah login dan logout pengguna, pengelolaan data user, pengelolaan data aset, pengelolaan aset type, aset incoming, aset assignment, aset service, aset dispose, pembuatan laporan aset. Yang non-fungsionalnya, kebutuhan non-fungsional merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan kualitas sistem yang menentukan seberapa baik sistem dapat berjalan dalam mendukung kebutuhan fungsional. Keamanan menggunakan autentikasi login, performa yang cepat, tampilan yang mudah digunakan, penyimpanan data terpusat, sistem mudah dikembangkan di masa depan. Stakeholder yang terlibat. Stakeholder adalah pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung serta memiliki kepentingan terhadap sistem yang dikembangkan. Keterlibatan stakeholder sangat penting karena setiap pihak memiliki kebutuhan, peran, dan tanggung jawab yang berbeda dalam penggunaan maupun pengelolaan sistem informasi. Yang pertama ada admin sistem, owner,
untuk mengelola seluruh data aset. Yang kedua ada staff, menjadi assignment dan responsible terhadap aset yang di-assign. Yang ketiga ada PIC, yang melakukan approval terhadap proses tertentu. Identifikasi masalah dan solusi yang diusulkan. Permasalahan nomor pertama adalah pendataan aset masih dilakukan secara manual sehingga data sering tidak lengkap dan sulit diperbarui. Solusi yang diusulkan adalah mengembangkan sistem aset manajemen berbasis website yang menyimpan seluruh data aset dalam database terpusat. Terus permasalahan yang kedua, sulit mengetahui status aset, apakah masih tersedia, sedang digunakan dalam perbaikan atau sudah dihapus. Nah, solusinya menyediakan fitur aset status yang menampilkan kondisi aset secara real time seperti available, assign, in service, dan dispose. Lalu permasalahan yang ketiga, tidak ada pencatatan riwayat penggunaan aset sehingga sulit mengetahui siapa pengguna terakhir suatu aset. Solusinya adalah menambahkan fitur aset assignment untuk mencatat proses penugasan aset beserta riwayat penggunanya. Permasalahan yang keempat, riwayat perawatan dan perbaikan aset tidak terdokumentasi dengan baik sehingga menyulitkan proses monitoring. Lalu solusinya menyediakan modul aset service untuk mencatat seluruh aktivitas pemeliharaan dan perbaikan aset. Lalu permasalahan kelima, proses penghapusan aset belum memiliki dokumentasi sehingga aset yang sudah tidak digunakan masih tercatat sebagai aset aktif. Solusinya menyediakan modul aset dispose untuk mengelola proses penghapusan aset beserta histori dan status akhirnya. Lalu di bagian flowchart, lalu di sini ada flowchart. Yang pertama itu ada login, lalu start, user melakukan login. Jika no, kembali ke halaman login, dan jika yes, kembali masuk ke dalam dashboard. Master data asset. Setelah login, dashboard login, create data asset, master data asset created, generating incoming, internet credit, incoming confirmed. Jika belum konfirmasi, jika sudah, sistem otomatis membuat incoming receipt. Incoming receipt, penerimaan barang. Incoming receipt, confirming receipt, input bukti receipt confirm, sistem otomatis membuat aset tag dan aset menjadi available. Assignment aset. Jika aset akan dipakai assignment service, dihapus, pilih aset, create workspace create assignment, dan assignment exit. Jika belum disetujui, maka kembali ke proses assignment. Aset service. Jika aset rusak, yang pertama create service request, draft service, confirm, set assignment service data, don service, input bukti service. Aset kembali ke status available. Aset adjustment. Jika perubahan jumlah dan kondisi aset proses in or out, create adjustment draft. Confirm, auto generate aset tag. Jika penambahan, misalnya penambahan aset, pengurangan stok, dan juga koreksi data. Dispose aset. Create dispose request, draft dispose, confirm dispose aset, and aset dihapus dari daftar aset aktif. Ini ada IRD, aset tipe, berisi jenis aset, atributnya yaitu ID, nama tipe, description. Yang kedua ada aset yang fieldnya berisi ID, type AD, description, image aset, create by. Lalu ada user yang berisikan ID, email, password, role, status, phone number. User dapat membuat aset, menerima aset, menyetujui service, melakukan dispose, workspace. Fieldnya ada ID, nama, user ID, status. Aset assignment. Fieldnya berisi ID, aset tag ID, workspace ID, assignment data, restaurant date, status. Incoming. Fieldnya berisikan ID, asset ID, vendor, quantity cost, create by, confirm by, status. Incoming receipt. Bukti penerimaan barang, fieldnya berisi ID, aset ID, incoming ID, result by data, result doc, status. Relasinya satu incoming dapat menghasilkan banyak receipt. Aset tag, identitas unik setiap aset, fieldnya berisi ID, nama, aset ID, source ID, last engine date, last service date, last return date, service count, asset count, dispose
date, status. Lalu ada aset service, riwayat perbaikan aset yang berisikan ID, asset tag ID, request by, approved by, reason, service date, and service date. Adjustment mencatat perubahan aset yang berisikan ID, asset ID, tipe, reason, quantity, cost, create by. Lalu ada aset dispose yang data penghapusan aset yang berisikan ID, asset tag ID, request by, approved by. Hubungan antar relasi sederhana di ARD tersebut. Pada proses master data, di sini admin bisa mengakses semua, bisa create, read, update, dan delete. Lalu pada PIC hanya bisa read dan update, lalu staff tidak bisa mengakses master data. Pada master data aset, admin bisa akses semua dan PIC juga bisa semua kecuali staff. Pada incoming aset, admin bisa mengakses semua, PIC juga bisa mengakses semua, dan staff juga kembali tidak bisa mengakses kembali. Lalu pada service aset, staff bisa melihat dan admin bisa membuat, melihat, update, serta menghapus. Begitupun juga PIC. Lalu pada dispose aset, staff hanya bisa melihat, lalu PIC bisa mengakses semua, dan admin juga bisa mengakses semua. Oke, selanjutnya pada activity diagram, di sini ada admin atau PIC aset. PIC aset memulai dengan membuat aset, lalu sistem menyimpan aset yang dibuat oleh PIC, lalu masuk ke list data aset, lalu generate incoming, lalu sistem meng-save incoming data, selanjutnya incoming list aset, selanjutnya staff atau PIC proses incoming asset dan sistem generate asset tag, lalu status available, lalu staff atau PIC available asset list, lalu di sini membuat assignment asset dan sistem menyimpan data assignment. Selanjutnya sistem membuat set default draft, lalu draft assignment data list dikonfirm oleh staff atau PIC, admin atau PIC. Selanjutnya assignment confirm, selanjutnya assignment asset dan auto update data tag to assign. Selanjutnya admin dan PIC assignment data asset list, lalu membuat service atau dispose aset, lalu sistem meng-save data yang di service atau di dispose aset tersebut. Lalu selanjutnya set default draft. Di sini admin dan atau PIC dispose asset list, lalu dikonfirm. Selanjutnya sistem menerima konfirmasi service. Selanjutnya sistem auto update data set tag service atau dispose. Di sini servitor dispose data set list memasuki list. Selanjutnya create adjustment data set tag. Selanjutnya sistem meng-save. Selanjutnya set default draft. Di sini admin adjustment asset tag, lalu dikonfirm, adjustment confirm, lalu auto update data asset tag, lalu di adjust type. Di sini adjust asset data list dan selesai. Selanjutnya desain arsitektur dan teknologi. Di sini ada 3 pembahasan. Pada bahasa pemrograman PHP dan Laravel, proyek ini menggunakan PHP dengan framework Laravel. Alasan menggunakan Laravel adalah karena ia menggunakan konsep model View Controller atau MVC yang membuat struktur kode program menjadi rapi, lebih aman dari peretasan, dan mudah dikembangkan di kemudian hari. Pada database, di sini kita menggunakan MySQL dan Apache. MySQL digunakan sebagai basis data terpusat yang aman untuk menyimpan semua data aset, sedangkan Apache
melalui SMPP bertindak sebagai web server lokal selama masa pengembangan. Selanjutnya pada frontend, kombinasi HTML dan CSS untuk kerangka Bootstrap agar tampilan website bersifat responsif, bisa menyesuaikan ukuran layar, monitor, desktop secara rapi, dan JavaScript untuk fitur interaktif. Selanjutnya, tahap pengembangan. Pengembangan sistem dilakukan menggunakan metode waterfall yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu 1. Analisis kebutuhan, 2. Perancangan sistem, 3. Implementasi, 4. Pengujian, 5. Deployment, 6. Pemeliharaan. Setiap tahap dilakukan secara berurutan sehingga menghasilkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Lalu pada black box testing, di sini ada beberapa fitur yang kita tes. Lalu ada skenario pengujian dan hasil yang diharapkan. Lalu hasil pengujiannya di sini statusnya berhasil semua ya. Oke. Selanjutnya pada kesimpulan, React Akhir ini berhasil mencapai targetnya, yaitu dengan mendigitalisasi manajemen aset di kedai kopi Sembagi, meningkatkan efisiensi waktu, serta memperketat pengawasan operasional dan keamanan data.
Pada saran, sistem versi pertama ini masih bisa dikembangkan lebih jauh. Contohnya dengan membuat QR Code fitur ekspor-impor data Excel, cetak label QR Code otomatis untuk ditempel di fisik alat kedai, atau agar cek aset tinggal scan pakai kamera HP. Integrasi WhatsApp Gateway agar sistem mengirim chat otomatis ke pemilik jika ada alat vital yang rusak, serta membuat aplikasi berbasis mobile, Android atau iOS. Sekian, terima kasih dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.